Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, kami yakin bahwa Engkau memperhatikan permohonan kami. Maka berilah kami sabdamu, agar kami semakin mengenal Engkau dan Dia yang menjadi jalan kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus Putramu yang telah menjelma menjadi manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu sebelum pesta penampakan Tuhan, diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibu, saudara-saudara, dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja.
Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang bertanya kepada kita sebagai orang-orang Katolik. Pertanyaan itu datang dari saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Misalnya saudara-saudara kita dari Protestan. Mereka sering bertanya, apa dasar orang Katolik memohon bantuan pertolongan doa Bunda Maria? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama tadi, kiranya pertanyaan saudara kita yang bukan Katolik itu dapat kita jawab, bahwa kebiasaan orang Katolik memohon pertolongan doa Bunda Maria bukanlah sesuatu yang salah, bukanlah sesuatu yang dikarang-karang, bukanlah juga sesuatu yang tidak ada dasar di dalam kitab suci. Bacaan Injil tentang perkawinan di Kana yang baru saja kita dengar tadi, kiranya memberi jawaban yang sangat jelas bahwa Bunda Maria memiliki mata yang sangat peka. Kendati ia tamu atau undangan, namun ia tidak ingin membuat tuan rumah merasa malu karena tidak bisa menjamu tamu-tamu mereka dengan baik. Ia sendiri tidak bisa menyediakan kebutuhan yang diperlukan. Namun, ia memaksimalkan perannya dengan meminta bantuan kepada seseorang yang ia percayai, supaya permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan. Ia memberitahu kepada Yesus bahwa mereka, tuan rumah, kehabisan anggur. Dengan kata lain, Maria meminta bantuan karena ia percaya bahwa putranya itu bisa berbuat sesuatu. Dan meskipun pada awalnya Yesus mengatakan, "Mau apakah engkau daripada aku, Ibu, saatku belum tiba?" Namun pada akhirnya Yesus pun berbuat sesuatu sehingga terjadilah mujizat, air menjadi anggur. Meskipun Yesus telah mengatakan kepada bundanya bahwa saatnya belum tiba untuk menyatakan dirinya sebagai anak Allah, namun karena desakan bahkan paksaan dari Bunda Maria yang didasari atas iman yang sungguh-sungguh mendalam bahwa putranya yang ia kandung itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, maka ia yakin dan percaya bahwa putranya itu pasti akan mampu memberikan solusi. Dan karena itu, dengan iman yang teguh, dia berkata kepada pelayan-pelayan, "Lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu." Berkat desakan dan kedalaman iman dari Bunda Maria itulah, maka Yesus akhirnya mengubah air menjadi anggur. Dan itu merupakan mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka itulah salah satu landasan biblis mengapa orang Katolik berdoa kepada Tuhan Yesus dengan perantaraan Bunda Maria. Karena orang Katolik percaya bahwa permohonan atau doa yang disampaikan oleh Bunda Maria akan dikabulkan, sebagaimana terjadi di Kana yang di Galilea dahulu. Maria sungguh mengenal dan dekat dengan Yesus, sehingga permohonannya diyakini pasti akan dikabulkan.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, yang juga dalam merupakan putra-putri Maria, kita diajak semoga kita pun memiliki kedekatan dengan Yesus dan setia melaksanakan perintahnya, sehingga banyak orang bersukacita karena kasih dan kebaikannya yang kita wartakan lewat kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi putra-putri Maria yang semakin beriman, mencontoh teladan Bunda Maria, memohon bantuan pertolongan doanya untuk selalu menyertai, membimbing kita. Dan dengan demikian, putranya, Sang Penyelamat, akan selalu hadir bersama dengan kita. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.